Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tafarrada bil khalqi wat tadbir wa tasarrafa bil hikmatil balighati wa badi'it taqdir la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fil ardi wala fis samai wa huwal latiful khabir. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah tanazzaha 'anit tashbih wa taqaddasa 'anil nadhir. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله جاء بملة حنيفية بيضاء نقية فهو السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وعلى نهج الحق والهدى يسير. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya Masjid Ad-Du'a yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita kali ini sebagai bagian dari amal soleh kita, dan juga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid yang penuh berkah ini, semoga Allah juga mengumpulkan kita kelak di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau. Semoga kita termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat beliau fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini kita akan memasuki hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah terkait dengan judul atau tema yang sudah di-share oleh pengurus masjid, yaitu anjuran untuk meninggalkan sesuatu yang kita ragu terhadapnya. Mari kita baca hadisnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. An Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatih. Qala hafidhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu At-Tirmidzi wan Nasa'i wa qala At-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh atau perawi al-a'la. Kalau dalam ilmu hadis itu namanya ada rawil a'la, perawi yang mengambil hadis atau mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut rawil a'la. Sahabat Nabi yang mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung adalah Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Tentu kita sudah tidak asing lagi siapa itu Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Imam Hasan bin Ali ini salah satu cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat beliau cintai, dan dalam satu kesempatan beliau pernah mengatakan tentang Hasan bin Ali ini, ketika ada Sayyidina Husain dan Hasan, beliau mengatakan huma sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sayyid, tuannya para pemuda penghuni surga. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut beliau sebagai sayyid. Nah, sayyidu Hasan ini adalah sayyid syabab ahlil jannah. Nah, jadi di Indonesia itu mungkin kita sering ada masalah sedikit terkait penyebutan sayyiduna gitu ya. Padahal ini bukan hal yang perlu dipermasalahkan. Bukan hal yang perlu dipermasalahkan. Benar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, ketika itu ada satu delegasi dari Bani Amir menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, orang-orang tadi, anta sayyiduna, menyebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda wahai Rasul adalah sayyid kami. Lalu Rasulullah menjawab, ya, sayyiduna itu Allah, sayyid kita itu adalah Allah. Ini diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud.
Tapi dalam riwayat lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan bahwa ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah sayyid keturunan anak Adam pada hari kiamat. Wala fakhar. Jadi beliau pernah menjelaskan ke delegasi Bani Amir ini, sayyid itu adalah Allah. Ulama menyimpulkan kenapa beliau pernah mengatakan kepada mereka yang sayyid itu adalah Allah, tapi di sisi lain beliau pernah mengatakan saya adalah sayyid keturunan anak Adam, kata para ulama, karena dulu beliau kedatangan delegasi Bani Amir itu di awal-awal Islam. Delegasi Bani Amir itu mereka baru pada masuk Islam, jadi saat itu untuk mengokohkan akidah mereka. Tapi setelah kokoh maka tidak masalah menyebut Rasulullah itu adalah sayyiduna, karena beliau sendiri menyebut ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Aku adalah sayyid keturunan anak Adam pada hari kiamat, dan ini bukan kebanggaan, bukan karena saya membanggakan diri saya, bukan, tapi realitanya seperti itu. Dan beliau sendiri pernah menyebut tentang Sayyidina Hasan dan Husain, beliau huma sayyida syababi ahlil jannah, keduanya adalah sayyid, pemimpin atau Indonesia penghulu apa ya, pemimpin para pemuda penghuni surga, pernah seperti itu. Nah, ini kemudian dalam Sahih Bukhari juga disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, hadza Abu Bakar sayyiduna, beliau ini adalah sayyid kita. Wa a'taqa sayyidan, beliau telah memerdekakan sayyid kita kepada Bilal. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyebut Sayyidina Abu Bakar itu hadza sayyiduna wa a'taqa sayyidana. Abu Bakar ini adalah sayyid kami dan telah memerdekakan sayyid kami, yaitu Bilal bin Rabah. Ini ada di Sahih Al-Bukhari. Nah, jadi kalau di Indonesia ini seperti jadi identitas ya, yang nyebut saya itu siapa, yang tidak itu siapa, jadi identitas. Nah ini agak unik ya memang Indonesia, sangat penting adanya identitas. Nah, tapi nanti kalau kita jalan-jalan ke Tanah Suci, insya Allah di Burjul Khalifah itu di jamnya itu ada tulisan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ada tulis Sayyidina, nggak ada masalah di sana. Paling yang menjadi perbedaan sebenarnya ketika sholat. Nah, ketika sholat ketika kita sholawat Ibrahimiyah kita pakai sayyid atau tidak, itu yang sebenarnya menjadi perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan tidak masalah karena itu adab, ada yang mengatakan jangan karena itu dalam ibadah asli, dalam sholat kan gitu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, apa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita, dan seterusnya. Itu yang jadi perbedaan ulama itu dulu di dalam sholat itu bagaimana gitu. Kalau di luar sholat sebenarnya setahu saya tidak ada perbedaan kecuali di Indonesia gitu ya, di Indonesia. Kalau di sana tidak ada. Nah di dalam sholat memang yang membolehkan mengatakan itu ta'adduban, karena beradab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar Rasulullah tidak mencontohkan sayyiduna, tapi tidak ada salahnya kita menunaikan yang dicontohkan ditambah adab. Itu yang mengatakan seperti itu. Karena dalam beberapa kasus ada beberapa sahabat yang diperintahkan Rasulullah tapi tidak menunaikan perintah beliau dengan alasan adab, etika. Seperti ketika Rasulullah dalam satu sholat jamaah sudah diiqamah, akhirnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu maju menjadi imam. Nah, lalu mulailah sholat. Nah Rasulullah ketika itu terlambat karena mendamaikan satu kaum. Di sana ada orang ribut, beliau ke sana mendamaikan. Ketika sampai masjid sudah mulai sholat. Nah, para sahabat pun pada nyebut jamaah ke subhanallah, subhanallah, untuk mengingatkan Abu Bakar As-Siddiq bahwa Rasulullah datang. Maka Sayyidina Abu Bakar pun sadar. Akhirnya beliau mau mundur. Rasulullah bersabda, tetap di situ, jangan mundur. Tapi Sayyidina Abu Bakar mundur tetap. Akhirnya Rasulullah maju dan jadi imam. Setelah ditanya, kenapa kamu mundur? Padahal saya bilang jangan mundur, tapi tetap jadi imam. Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, maka nali Abi Quhafah ayyas usolli bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fima makna ya. Tidak sepatutnya bagi Ibni Abi Quhafah, Abu Bakar Siddiq ya, tidak sepatutnya bagi saya menjadi imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau seperti itu. Nah, ini beliau tidak menunaikan perintah Rasulullah dalam hal ini karena tadi
ta'adduban bahasanya, adab. Sebagaimana ketika dalam perang Hudaybiyah ya, atau perdamaian Hudaybiyah, Rasulullah itu membuat perjanjian perdamaian dengan orang-orang musyrik yang menghalangi beliau bersama para sahabat untuk umroh. Akhirnya dibuat perjanjian bahwa beliau akan umroh tahun depan. Tapi dalam perjanjian itu ditulis min Muhammadin ibni Abdillah Rasulullah SAW. Ada kata-kata Rasulullah SAW. Utusan orang musyrik yang membuat perjanjian itu pun tidak terima. Jangan disebut Rasulullah di situ. Rasulullah kan artinya utusan Allah. Kalau ditulis utusan Allah berarti seakan-akan kami mengakui kamu utusan Allah, kata orang musyrik. Kata Rasulullah pun ngalah. Ya udah, Rasulullah memang tidak ummi ya, tidak bisa baca tulis. Tapi bukan karena kebodohan beliau, tapi memang Allah membuat beliau tidak bisa baca tulis untuk menunjukkan kehebatan beliau. Tidak bisa baca tulis tapi punya ilmu luar biasa karena langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu hapus kata-kata Rasulullah di situ. Disuruh hapus kan. Ali bin Abi Thalib tidak mau. Nggak mau, saya nggak menghapus katanya. Ya, karena apa? Nggak sopan menghapus tulisan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah, mana tunjukkan kepada saya tulisan Rasulullah biar saya hapus. Akhirnya Rasulullah yang menghapus. Ini menunjukkan bahwa kadang ada sahabat, ini dalil yang mengatakan kita dalam sholat tidak apa-apa menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Ya, karena ada dengan tujuan kita menunaikan perintah iya dan ta'adduban. Karena adab. Ada yang mengatakan adab contohnya apa? Tadi kasus-kasus tadi. Karena ada beberapa kasus yang mencontohkan para sahabat tidak menunaikan perintah Rasulullah, bukan melanggar, bukan melawan, tetapi karena mendahulukan adab, etika. Ini Indonesia kita kan sering kurang adab ya. Jadi dalam kita ini kalau di Indonesia ngaji di kampung, di pesantren itu sebelum ngaji tinggi-tinggi biasanya diajari ta'lim muta'alim. Etika, adab menjadi pelajar, adab mengajar itu penting. Nah, sekarang kan kita jarang belajar itu ya. Saya kaget ketika ke Bandar Lampung ini sampai ada jamaah yang ingin memberi pelajaran kepada ustadz. Ini ustadznya kayak kurang punya adab. Kita kasih pelajaran. Ini jamaah mau ngasih pelajaran pada ustadz. Saya dengar sendiri itu jamaah mengadukan tentang ustadz yang menurut mereka kurang cocok dalam beberapa hal. Langsung mereka mengatakan ini ustadznya perlu kita kasih pelajaran. Ini kan nggak sopan. Jadi klarifikasi saja gitu. Nah, intinya tadi ini para ulama mengatakan yang membolehkan itu adab. Ada yang nggak membolehkan dalam sholat ya, tidak membolehkan kata sayyiduna. Alasannya karena yang disebutkan Rasulullah dalam hadis beliau dan sebagainya tidak menggunakan sayyiduna. Nah, ya jadi karena mereka lebih ingin mengatakan kami ingin hati-hati. Nah, ini dalam ibadah maka harus sesuai dengan diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Jadi masing-masing ada dalilnya. Kita silakan monggo pakai ini silakan. Yang penting motivasinya tadi monggo pakai ini silakan. Yang penting ada tujuannya tadi. Satu karena mendahulukan adab dan menunaikan perintah juga. Satu karena ingin menjaga seperti memang yang sesuai dengan diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Jadi ya dalam masalah sayyidina dalam sholat ya, dalam sholat. Kalau di luar sholat ini sebenarnya saya di Mesir di sana di Saudi umumnya tidak ada masalah, biasa. Mau khutbah di Masjidil Haram di mana itu biasa ada dalam khutbah kok menggunakan sayyidina itu biasa. Ini sekilas ya tentang Hasan bin Ali bin Abi Thalib karena Rasulullah SAW pernah menyebut beliau dan Sayyidina Husain huma sayyida syababi ahlil jannah. Salah satu manaqib, salah satu keutamaan Hasan Husain radhiyallahu anhu ini. Keduanya adalah sayyid, tuan, apa bahasa Indonesia itu terjemahnya apa ya? Pemimpin lah, pemimpin para pemuda penghuni surga. Ini rawil a'la hadis ini yang meriwayatkan langsung dari hadis Nabi dari Nabi Muhammad SAW. Dan menariknya kalau kita membaca sirah beliau atau sejarah beliau dulu ketika baru lahir sebenarnya Sayyidina Ali bapaknya ini ingin menamakan beliau dengan nama Harb. Harb itu artinya perang. Orang Arab dulu senang menamakan anaknya itu dengan penamaan yang menunjukkan keberanian. Gitu ya. Jadi dalam kitab Mu'jam At-Tabrani, imam besar dalam hadis ada namanya Imam At-Tabrani. Beliau punya kitab kumpulan hadis banyak. Beliau meriwayatkan dalam hadisnya itu
bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata begini, kuntu rajulan uhibbu al-harba. Dulu saya ini orang yang memang senang perang. Memang orang Arab seperti dulu sering ya, seperti itu dulu. Falamma wulidal Hasanu, ketika Hasan tadi anak saya lahir, hamamtu an usammiyahu harban. Aku ingin menamainya dengan nama harb, perang. Nah, dulu biasa. Fasammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan. Tapi Rasulullah kemudian menamakannya apa? Hasan. Coba bandingkan, harb itu kan perang, ngeri ya. Tapi Rasulullah menamainya dengan Hasan, indah, bagus. Hasan itu kan bagus artinya, tampan, bagus, itu Hasan semua. Makanya dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, hasanah cewek nih. Nah, tapi maksudnya kebaikan. Itu satu kata aslinya, satu Hasan dengan Hasan itu aslinya satu kata. Kebaikan, keindahan, itu Hasan. Awalnya Sayyidina Ali ingin menamakan beliau dengan Harb, tapi Rasulullah memberi nama apa? Hasan. Kemudian lagi, dan ketika falamma wulidal Husain, ketika adiknya Sayyidina Husain lahir, hamamtu sama, beliau juga ingin menamakannya dengan Harban. Hamamtu an usammiyahu harban. Aku ingin menamakannya dengan Harb juga. Tapi fasammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Husain. Al-Husain dengan Hasan satu kata aslinya. Akar katanya sama, ha sin nun. Cuman Husain ini kalau dalam bahasa Arab ada namanya tasghir. Yakni anak yang bagus, yang tampan, yang Husain. Ini kata-kata di Arab itu sering menggunakan apa ya? Yang kecil itu untuk menunjukkan sayang, seperti anak. Ya bunayya, bani ya bunayya, itu wahai anakku, untuk panggilan manja kadang-kadang seperti itu. Ya Husain artinya sama dengan Hasan, cuman ada tasghir di situ, ada istilah dalam nahwu itu tasghir, dibuat yang kecil, yang indah, yang kecil, nah gitu ya. Nah ini menunjukkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanapun beliau itu senang dengan keindahan, kebaikan, tidak senang perang artinya. Beliau tidak menginginkan perang kecuali dalam kondisi-kondisi terpaksa. Kondisi terancam, kondisi diserang ya. Nama-nama pun beliau ingin mengubah dengan nama yang baik. Sayyidina Hasan awalnya ingin dinamakan Harb oleh bapaknya, dinamakan oleh Rasulullah Hasan, yang indah, yang bagus. Kemudian Sayyidina Ali pun begitu, akan dinamakan Harb juga perang, dinamakan oleh Rasulullah apa? Husain. Nah ini dalam riwayat yang disebutkan di kitab Imam Al-Tabrani, seorang ulama besar dalam hadis ya. Dia terkait kata Sayyiduna tadi, tentu saya di sini bukan ingin meminta orang-orang yang tidak biasa mengucapkan Sayyiduna harus Sayyiduna, tidak, biasa saja, hanya memberikan gambaran. Ada di sini alasan di sana dan alasan yang membolehkan, alasan yang tidak. Kemudian an Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatihi. Raihanah itu wewangian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah pernah menyebut keduanya, Hasan dan Husain ini, huma raihanatayya fid dunya. Keduanya, Sayyidina Hasan dan Husain ini, cucuku ini, kata Rasulullah, raihanatayya, wewangian, dua wewangianku di dunia. Rasulullah menyerupakan keduanya dengan wewangian karena memang beliau sayang sekali kepada keduanya, sayang sekali. Dan beliau pernah bersabda kepada Sayyidina Husain, Allahumma inni uhibbu, ya Allah aku cinta dia, fa ahibbahu, maka cintailah dia. Jadi kalau kita cinta ahlul bait keturunan Rasulullah bukan berarti Syiah, enggak. Memang ajarannya seperti itu. Cuman bedanya kalau kita mencintai ahlul bait keturunan Rasulullah karena memang ada tuntunannya, dan kita juga memuliakan para sahabat. Siapa saja sahabat Nabi kita muliakan. Adapun Syiah biasanya mereka mencintai ahlul bait, tapi ada banyak sahabat yang mereka cela dan sebagainya. Itu bedanya ahli sunnah dengan Syiah. Ahli sunnah itu mencintai ahlul bait iya, memuliakan sahabat iya. Kita jalan tengah. Kalau yang Syiah terkenalnya itu mencintai ahlul bait berlebihan, di sisi lain mereka ada sahabat-sahabat mulia yang mereka caci dan laknat. Nah, ini kita tidak sejalan dengan mereka. Nah, kemudian Hasan bin Ali ini sebenarnya khalifah yang keempat. Khalifah pertama kan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib yang meninggal pada tahun 40 Hijriah, kemudian digantikan oleh Hasan beliau Hasan ini. Tapi selama 6 bulan saja beliau kemudian mundur.
dalam masalah apa? Karena ketika itu terjadi agak ketegangan lah ya, ketegangan. Jadi di Syam itu sekarang jadi Suriah. Ada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, ini bercerita sedikit tentang politik zaman itulah, nggak masalah ya. Muawiyah bin Abi Sufyan juga saat itu ingin mengangkat anaknya sebagai khalifah. Di sisi lain, Sayyidina Hasan juga diangkat orang-orang mukmin untuk menjadi khalifah. Akhirnya hampir terjadi perang, ribut antar umat Islam. Nah, tapi kemudian Sayyidina Hasan ini ngalah, beliau mundur dalam rangka apa? Menjaga perdamaian, menjaga agar tidak terjadi peperangan antar kaum muslimin. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda tentang Hasan bin Ali ini, inna ibni hadza sayyidun, anakku ini, cucuku ini adalah seorang sayyid, wa la'allallaha ayyusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Semoga Allah nanti akan mendamaikan dua kelompok kaum muslimin. Ya, ketika itu akan terjadi perang antara kaum muslimin yang di Madinah, di Baghdad dengan yang di Syam. Gara-gara urusan tadi, kekuasaan politik tadi. Akhirnya Sayyidina Hasan ngalah demi menjaga perdamaian dan menjaga agar tidak jatuh korban. Dan ini sesuai dengan prediksi atau tanabuk Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah masih hidup sudah mengetahui itu, diberitahu oleh Allah bahwa Hasan ini akan mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang hampir perang, dan terjadi ketika itu. Beliau mundur, akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu mengangkat putranya Yazid ya sebagai khalifah. Itu cerita tentang sedikit tentang Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Baik, kemudian hadisnya Sayyidina Hasan berkata, qal hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis apa? Da' ma yaribuka, tinggalkan apa yang meragukanmu. Bisa yuribuka, bisa yaribuka, tapi yang masyhur yaribuka. Da', tinggalkan, ma, apa-apa, yaribuka, yang membuatmu ragu, yang meragukanmu atau yang kamu ragukan gitu. Ila ma la yaribuka, kepada yang tidak meragukanmu. Hadisnya pendek seperti ini. Tinggalkan sesuatu yang kamu ragu terhadapnya dan ambillah yang tidak ragu. Nah, ini hadis ini berkaitan dengan apa? Kita sebagai umat Islam kalau ingin naik level agak tinggi harus lebih hati-hati terhadap hal-hal yang syubhat. Kita di pertemuan atau di hadis yang ke-6 sudah membahas ini, menyinggung ini. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat atau mutasyabihat gitu. Halal yang halal itu jelas. Ya seperti apa ya? Seperti yang hasil kerja kita serius dan kita beli beras kan halal. Wal haramu bayyinun, dan haram itu jelas seperti minuman keras dan lain-lain, itu keharaman jelas. Wa bainahuma, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, yang remang-remang gitu ya. Nah, dalam hadis ini dikuatkan da' ma yaribuka, tinggalkan apa yang kau ragu terhadapnya dan ambillah yang tidak kamu ragu terhadapnya. Ini bagi kita yang ingin naik tingkat. Nah, naik tingkat apa? Kepada namanya level warok, bukan warok dalam Jawa Timur ya. Warok itu wirai, orang yang hati-hati. Warok itu ada istilah dalam ilmu tazkiyatun nufus lah ya, atau ada yang nyebutnya tasawuf, itu ada warok itu hati-hati, meninggalkan hal-hal yang meragukan. Itu kita dianjurkan kalau ingin naik tingkat. Kita kan sering mencari yang halal aja sulit sekarang ini, apalagi yang haram. Ini kan masalah. Ini nggak akan naik tingkat yang seperti ini. Yang naik tingkat itu apa? Ada sesuatu yang meragukan ini, haram atau halal. Kita sebaiknya tinggalkan itu. Ini level tinggi. Nah ini contohnya apa? Contohnya banyak. Sesuatu yang meragukan itu sebabnya diantaranya adalah ketika satu perkara diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Ya, contohnya yang paling jelas, yang paling senang biasanya orang-orang ingin disebutkan ya mudahnya rokok lah. Tadi saya di luar ada yang rokok, ya nggak apa-apa silahkan. Cuman rokok ini kan diperselisihkan ya. Ini saya yakin di hadapan saya ada yang merokok. Maafin ya, saya bukan biar contoh nyata. Ini kan diperselisihkan para ulama. Ada yang mengatakan haram dan sebagainya, mengatakan makruh. Nah, ini bisa masuk kategori syubhat. Nah, karena ada perselisihan yang agak kuat. Maafin ya, wajah-wajah agak mengkerut dikit, saya nggak berani melihat.
Ini kan saya bilang kalau ingin naik tingkat ya, kalau enggak ya terserah di situ saja gitu. Nah, contohnya rokok lah mudahnya gitu ya. Kebetulan karena saya tidak merokok ya. Nah, jadi contoh itu kan dipersilihkan para ulama, mengatakan itu haram, ada yang mengatakan makruh. Nah, paling tinggi pun makruh. Ini sebaiknya bagaimana seperti ini? Ya kalau sebaiknya ditinggalkan. Sebaiknya. Saya nggak berani mengatakan haram, takut nanti keluar ditodong saya kan. Contohnya itu contoh, karena itu perbedaan ulama kuat di situ, ya sebaiknya ditinggalkan. Nah, kecuali ada alasan-alasan yang cukup kuat. Saya pernah misalnya dari Sumatera ke Jawa itu kan ada supir jarak jauh gitu ya. Nah, mereka alasannya kami kalau nggak ngerokok ngantuk, kalau ngantuk membahayakan penumpang. Nah ini beda lagi kasusnya kan gitu. Ini kita nggak berani mengalarang dia ngerokok, daripada kita jadi korban semua kan gitu. Nah, jadi supir itu kan kadang-kadang kalau siang penumpang nggak tidur mereka nyetel musik gitu kan. Tapi kalau malam gitu ya, kalau malam dia kan nggak berani mengganggu penumpang tidur, dia gantinya rokok biasa gitu. Pas saya ngobrol di alasannya, kami kalau nggak ngerokok ya ngantuk, kalau ngantuk anda bisa jadi korban semua. Kalau gini bolehlah sebetulnya. Karena apa? Kita ambil yang akhafud dororen, sesuatu yang bahayanya lebih ringan. Lebih baik dia ngerokok daripada korban banyak, daripada nggak ngerokok yang mati yang celaka satu mobil. Nah ini apa namanya akhafud dororen dalam kaidah usul fiqh ya. Kita kalau ada dua hal yang membahayakan, ada dua hal yang merugikan, ini membahayakan, ini membahayakan, tapi kita tidak bisa lepas dari salah satunya, harus ngambil. Maka ambil yang bahayanya paling ringan, namanya mengambil yang akhafud dororen kan ya, ambil paling ringan ya. Ada ulama Indonesia yang buat apa namanya buku kitab lama-lama itu tentang rokok ini. Nah, beliau sama hukumnya simpulnya makruh kalau beliau. Nah, terus beliau mengatakan bagi orang-orang yang sudah terlanjur, ya sudah, kalau ada yang terlanjur kalau dia nggak ngerokok itu nggak bisa belajar, nggak fokus. Nah, ini beda lagi. Kata beliau, yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil bidayah. Ada kaidah fikih seperti itu. Yang sudah terlanjur ya dia maafkan, yang belum jangan. Nah, gitu ya. Kalau sudah terlanjur udah silahkan, tapi yang belum jangan dicoba-coba. Ini contoh saja ya, maaf ini contoh. Nah, jadi tadi contoh, tinggalkan sesuatu yang memang dia banyakkan diperselisihkan ulama itu sebaiknya ditinggalkan. Yang dipersilahkan, tapi ya, karena ini ketika kita sudah tahu menurut ini haram, menurut ini boleh gitu, berarti kan ada yang benar salah satunya biasanya gitu ya, yang mana? Nah bisa jadi yang benar ini dan sebagainya. Nah bagi orang yang warok tadi, yang levelnya tinggi, sudah tidak, jadi orang warok ini kan tidak mikir ini halal atau haram, tapi di atasnya, kalau halal haram jelas, haram nggak boleh, halal boleh. Ini ada yang di atasnya, sesuatu yang masih meragukan, belum pasti haram tapi kemungkinan. Nah gitu. Nah, ini kita sebaiknya ambil yang positif, yang pastilah gitu. Ini contohnya tadi ya. Ini mohon maaf ini. Kemudian ini juga menjadi dalil para ulama dalam kasus al-khuruj minal khilaf mustahab. Ada perkara yang diperdebatkan para ulama sebaiknya kita tinggalkan. Ada kaidah seperti itu. Nah, tapi tidak semua ya, tidak semua yang kita ragu terus kita diperintahkan untuk meninggalkannya, tidak. Contohnya apa? Contohnya ketika sholat kita ragu, ini saya kayak ada yang ngentut gitu, kayak batal. Nah, kata Rasulullah pernah ditanya seperti ini, ada orang ragu, dia seperti batal karena kentut, tapi ragu saja. Nah, ini kata Rasulullah, jangan keluar dari sholat hatta tajidarihan, sampai benar-benar ada baunya, autas ma'u sautan, atau dengar suara kentut. Kalau sekedar ragu, jangan keluar dari sholat, apalagi sholat fardu. Kita tidak boleh keluar dari sholat fardu karena alasan sesuatu yang meragukan tadi. Nah, jadi ada hadisnya, Rasulullah ditanya sahabat, ada sahabat ragu dalam sholat, ini saya kentut nggak ya? Gitu. Nah, maka kata Rasulullah, jangan keluar dari sholat sampai engkau dengar suara atau mencium bau. Ya bau nggak sedap lah ya, bukan nggak bau sedap ya. Nah, kalau sudah itu keluar. Tapi kalau enggak jangan, apalagi sholat fardu. Sholat fardu ini tidak boleh kita keluar sembarangan. Jadi kalau kita sudah niat sholat zuhur, kita ragu terus atau karena apa kita keluar begitu saja, ini haram. Kalau sholat sunat beda, makruh. Kecuali mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi kita sudah masuk satu ibadah walaupun sunnah, kita haram meninggalkannya. Kita puasa Senin, misalnya hari ini tadi hari Senin ya, di pagi malam kita sudah niat, kemudian di siang hari kita ingin batalkan. Kalau mazhab kita tinggalkan nggak apa-apa karena kita puasa sunat.
Jadi kita amiru nafsih. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda dalam masalah sunat itu, almaru amiru nafsih, seseorang itu amir, pemimpin bagi dirinya dalam masalah sunat, boleh ninggalkan, tapi makruh. Tapi kalau mazhab Hanafi tidak, orang yang sudah kadung masuk satu ibadah walaupun sunnah itu haram meninggalkannya. Dalilnya wala tubtilu a'malakum, jangan kalian batalkan amal soleh kalian, gitu ya. Nah, kemudian tentang da'ma yaribuka ini juga contoh lain, kita sering lihat di Indonesia orang yang ketika mau sholat itu takbirnya sampai berulang-ulang, sampai mendekati takbir sholat id ya. Sholat itu sampai 7 ya, ini sudah sampai 3, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ulang-ulang. Ini was-was, ini ragu. Seperti ini sebaiknya ditinggalkan, jangan diikuti. Nah, ini hadisnya berangkat dari ini, tapi ini memang ini penyakit kadang-kadang. Makanya solusinya dalam mazhab Syafi'i apa? Dianjurkan, disunnahkan kita nggak apa-apa talafud bin niat, niat dulu sebelum sholat. Sholli fardhu zuhri, itu dianjurkan untuk apa? Membantu hati. Niatnya tuh di hati, tapi yang lisan itu jangan keras-keras ya, pelan aja. Sholli itu untuk menguatkan hati. Makanya dalam mazhab Maliki yang diikuti orang-orang Afrika Utara, Tunis, Libya, Maroko dan sebagainya sana, mereka memakruhkan, aslinya memakruhkan talafudz bin niat, niat sebelum Allah Akbar itu kan sholli fardhu zuhri itu makruhkan asli, kecuali bagi orang yang suka ragu seperti ini, maka dianjurkan ya. Jadi ada kebutuhan di situ. Jadi kalau ada orang yang suka Allahu Akbar ngulang lagi, Allahu Akbar ngulang lagi, ragu terus, ini untuk membantunya tadi sebelum sholat dia nggak apa-apa dia apa talafudz bin niat, sholli fardhu zuhri arba rakaatin. Atau kalau dalam mazhab Syafi'i intinya kan 3, sholat al-qasd, niat sholat apa usolli itu, kemudian fardu atau sunnah, kemudian zuhur atau apa sholat lainnya, sholli fardhu zuhri makmuman li ta'ala, cukup gitu. Nah, itu ketika mau takbir itu kan aslinya untuk membantu orang biar nggak ragu-ragu ya. Jadi dalam 4 mazhab itu sebenarnya yang muktamad itu tidak ada yang mengatakan bid'ah itu. Jadi belakangan-belakangan aja sejak Ibnu Taimiyah. Yang lain mengatakan ada yang makruh, yang mengatakan makruh mazhab Maliki. Kecuali orang yang tadi suka ragu tadi, dia dianjurkan. Baik, masih lama kayaknya? Masih. Baik, ini pengalaman kedua saya, tiba-tiba lampu mati ya. Kembali kepada hadis tadi, ma'da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu atau membuatmu ragu kepada yang engkau tidak ragu di dalamnya. Nah, ini hadis di dalam Arba'in An-Nawawiyah ini memang hadis-hadis kaidah yang ingin mengangkat derajat kita, ingin mengajak kita naik tingkat. Naik tingkat itu tadi dalam Sunan Tirmidzi ada dikatakan, di dalam syarah hadis ini juga disebutkan bahwa orang yang ingin mencapai level orang bertakwa itu kadang dia perlu meninggalkan perkara-perkara yang halal karena khawatir itu masuk dalam perkara yang haram, karena khawatir, karena takut. Jadi Rasulullah SAW dalam satu hadis bersabda ya, la yablughul abdu darajatal muttaqin, seseorang hamba tidak akan mencapai derajat tingkat muttaqin, tingkat orang-orang yang bertakwa, hatta sampai dia meninggalkan, hatta yada'a, sampai dia meninggalkan ma laisa bihi ba', sesuatu yang nggak apa-apa, yang boleh, khaufan, karena takut, mimma bihi ba'su, takut itu tidak boleh. Jadi orang yang level takwa itu bukan sembarangan. Orang yang bertakwa itu bukan sekedar meninggalkan yang haram dan mengambil yang halal saja, tidak. Tapi kadang-kadang ada perkara yang boleh tapi khawatir itu nggak boleh, maka dia tinggalkan. Contohnya apa? Contohnya banyak ya. Kita misalnya senang dengan contohnya di kita ini main kartu yang tidak pakai judi misalnya. Ini kan khawatir, kalau lama-lama ini buat kita nggak tidur, nggak sholat dan sebagainya. Ini kadang-kadang perlu meninggalkan hal-hal seperti itu. Nah, kalau memang mulai level tinggi gitu. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya boleh, tapi karena takut itu tidak boleh, maka dia tinggalkan. Ini biasanya orang-orang yang ingin naik tingkat tadi, naik tingkat warok ini hati-hati. Dan Rasulullah pun mengajarkan dalam beberapa kasus. Nah, contohnya beliau pernah dengan Hasan bin Ali ini, suatu ketika beliau melihat Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mengambil kurma
di tanah di rumah beliau, lalu akan dimakan oleh Sayyidina Hasan tadi. Kata Rasulullah, jangan kau makan. Karena apa? Ya, padahal itu bisa jadi kurma Rasulullah, tapi bisa jadi kurma sedekah yang sempat dikumpulkan di rumah Rasulullah. Tapi Rasulullah melarang dia makan, dan Rasulullah bersabda, bukankah kamu tahu bahwa kita Alu Muhammad itu nggak boleh makan sedekah? Jadi Sayyidina Ali ketika itu Sayyidina Hasan ini umur ketika 6 tahunan begitu, nah, diajarin untuk hati-hati. Itu warok tadi. Warok itu apa sih warok bahasa Indonesia sih ya? Hati-hati, wirai lah ya, wirai mungkin ya, wirai itu. Ini untuk mencapai level muttaqin, level muttaqin ini perlu meninggalkan hal-hal yang meragukan. Kita kalau misalnya jalan-jalan ke suatu tempat yang di situ campur antara muslim dengan non muslim yang sama-sama banyak, atau orang-orang yang kurang perhatian dengan cara menyembelih yang syar'i dan sebagainya, walaupun secara KTP muslim gitu ya, tapi terkenal di situ orang-orang suka menyembelih sembarangan dan sebagainya. Nah, kita sebaiknya hati-hati, kecuali sudah ada label halal dari MUI misalnya di satu restoran yang di Indonesia ini kan lagi populer all you can eat ya, all you can eat. Nah, ini kalau memang dia sudah ada label MUI, nggak ada masalah lah halal. Tapi kalau belum, sebaiknya hati-hati, karena all you can eat ini kan semua masakan biasanya macam-macam dimasak oleh dia, macam-macam gitu ya. Kadang-kadang ada resep-resep yang memang harus menggunakan yang tidak boleh, ada wine, ada apa seperti itu. Nah, sebaiknya tempat-tempat seperti itu kita hati-hati. Nah, ini karena kita ingin naik level apa? Warok tadi. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang kau ragukan dan ambillah sesuatu yang tidak kau ragukan. Nah, ini kalau kita sudah levelnya tinggi, bukan sekedar meninggalkan yang halal saja, yang haram saja, tapi meninggalkan sesuatu yang kita ragukan. Baik, saya pikir cukup di sini ya, karena ini hadis ini sebenarnya pengulangan intinya dari hadis yang nomor 6. Jadi tidak banyak yang perlu saya ulas lagi, karena kalau saya ulang lagi terlalu panjang, maka saya pikir saya cukupkan di sini dulu. Masih 6 menit ya, masih 6 menit, masih cukup panjang. Cukup panjang, kita kembali ke depan berarti ini. Baik. Nah, ini contohnya lah, ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, tamamut taqwa, sempurnanya takwa itu adalah tarku ba'dil halali, meninggalkan sebagian yang halal, khaufan ayyakuna haraman, karena khawatir, karena takut itu haram. Meninggalkan yang halal karena khawatir itu haram. Ini tamamut takwa, sempurnanya takwa. Jadi bukan sekedar meninggalkan sesuatu yang diragukan, enggak, tapi sesuatu yang benar halal tapi khawatir itu haram, dia tinggalkan karena memang apa? Ingin mencapai derajat takwa. Ini tadi hadis yang saya sebutkan tadi dalam Sunan Tirmidzi, la yablughul 'abdu ayyakuna minal muttaqin. Seorang hamba tidak mencapai derajat muttaqin, orang yang bertakwa, hatta yatruka, sampai dia meninggalkan mala ba'sa bihi, sesuatu yang tidak apa-apa, sesuatu yang dibolehkan, makhafata ma bihi ba'sun, karena khawatir itu tidak dibolehkan. Nah, ini tingkat takwa. Nah, tingkat takwa, jadi kita selama ini ketika Ramadan tujuan puasa itu kan mencapai derajat takwa. Nah, takwa ini biasanya definisi mudahnya menunaikan kewajiban dan meninggalkan semua larangan, kan begitu ya. Nah, tapi di sini ada satu hadis mengatakan tadi, takwa itu bukan sekedar itu, tapi meninggalkan bahkan hal-hal yang kadang aslinya dibolehkan tapi khawatir itu tidak boleh. Nah, karena kita ingin mengambil yang yakin tadi, meninggalkan yang syubhat. Nah, nanti kalau ditanya syubhat itu apa saja, banyak tadi contoh tadi sudah ya, dan banyak contoh-contoh lain. Nah, saya pikir yang penting kaidahnya salah satunya, sesuatu yang diperselisihkan para ulama boleh dan tidaknya, dan perselisihannya itu kuat, itu biasanya masuk dalam hal-hal yang syubhat. Sebaiknya kita kalau ingin naik tingkat ya, sebaiknya ditinggalkan. Ini. Jadi itu tadi beberapa hal berkaitan dengan hadis yang saya ulas. Hadis ke-11 saya ulangi ya. Ini dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Dia berkata, hafiztu, saya menghafal, saya hafal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sabda beliau, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang kamu ragukan kepada apa yang tidak kamu ragukan.
Ambil yang mantap-mantap saja, yakin-yakin saja. Kecuali dalam beberapa kasus. Orang yang sering ragu dalam sholat. Nah, saya ini kalau sholat sendirian sering ragu. Sholat duhur kalau nggak 5 atau 4, 5 atau 4, ini sering ragu. Nah, ini perlu tinggalkan, mantapkan. Nah, tapi kalau kita nggak biasa ragu, kemudian ragu, ini saya 3 rakaat atau 4 rakaat, ambil yang 3, kan itu yang mantap. Yang 4 ini kan ragu, tambah 1 sujud sahwi. Nah, tapi ada orang yang sering ragu, sholat itu ini 3 atau 4 dan sebagainya, sering ragu terus. Ini bahaya kalau jadi imam. Nah, yang seperti ini sebaiknya tinggalkan yang ragu, udah pokoknya ini 3 atau 4, kalau biasa ragu ambil 3 saja. Seperti tadi ketika takbir, nah, kita sering melihat orang bahkan sudah kebiasaan kadang-kadang 3 kali, 2 kali. Nah, ini harus nekat, Allahu Akbar, ini sah nggak ya takbir pertama, udah nggak usah dipikir lagi, dianggap sah. Karena kalau keseringan itu masuk setan di situ nanti. Baik, ini hadisnya cukup singkat, saya pikir tadi mendengar 1 kali sudah pada hafal ya. Nah, saya cukupkan di sini pertemuan kali ini, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dalam hal-hal yang saya sampaikan, dan saya mohon maaf juga jika ada hal-hal yang kurang berkenan pada hadirin semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya, dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.